Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis penerimaan pajak penghasilan 23 atas dividen pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Feliona Astika, MAK. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khairunisa dengan NIM 63231383. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro, Sarjana Hukum, dalam bukunya Mardiasmo tahun 2011 menyebutkan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar keperluan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Fungsi pajak. Menurut Purwono pada tahun 2008 menyebutkan ada 4 fungsi pajak, yaitu revenue atau penerimaan. Kedua, ada redistribution atau pemerataan. Yang ketiga, ada representation atau legalitas pemerintahan. Dan yang terakhir ada repricing atau pengaturan harga. Sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo pada tahun 2011, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada Fiskus untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. 2. Official Assessment System. Official Assessment System ini adalah sistem yang digunakan di Indonesia, yaitu di mana pemungutan pajak diberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajaknya yang terutang. Ketiga, ada withholding system, adalah suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah bukan Fiskus dan juga bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasana Putri. Di sini saya mau memperlihatkan data pajak PT Bank Rakyat Indonesia dengan NPWP 01 001 608 7093 000. Untuk alamatnya di Jenderal Sudirman, Jakarta. Berikut untuk datanya, yaitu surat pemberitahuan SPT masa pajak penghasilan pasal 23. Untuk SPT-nya masa pajaknya yaitu di Desember 2023. Untuk uraiannya sendiri dia ada di dividen. Jumlah penghasilan brutonya 43.494.766 rupiah. PPh yang dipotongnya 6.524.215 rupiah. Berikut data SPT PT Bank BRI-nya. Perkenalkan, nama saya Esther Satrina. Saya berNIM 63231282. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak PPh 22. Perhitungan pajak PPh 22 itu ada tarif dan objek. Tarifnya itu dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Itu ada 15%. Dan ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain. Jumlah bruto tidak termasuk PPN. Dalam hal penerima penghasilan tidak ber-NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Dividen itu ada objek PPh-nya itu dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Ada objek
bukan objek pajak itu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT Koperasi atau sejenisnya BUMN yang merupakan WPDN dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan Indonesia dengan syarat dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan. Dalam hal penerimaan dividen adalah PT BUMN kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Saya akan menjelaskan tentang tata cara perhitungan PPh pasal 23. Contohnya itu ada di PT Solusi Indo membayar dividen kepada CV Perkasa sebesar 250 juta rupiah. PPh pasal 23 yang dipotong PT Solusi Indo itu yaitu 15% kali 250 juta sama dengan 37.500.000. Yang kedua, cara menghitung PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa teknik, jasa lainnya. Perhitungannya itu penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa teknik, dan jasa lain. PPh pasal 21, pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai. PPh pasal 23 sama dengan 2% kali bruto. Contohnya itu ada di PT Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari CV Konsultan Indo itu untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 15 juta termasuk PPN-nya itu di 1.363.636.000. PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Pilar Utama ialah 2% dikali 15 juta sama dengan 272.727.027. Yang kedua ada contoh di CV Duta Bangsa membayarkan jasa cleaning service kepada PT Mitra Makmur sebesar 16 juta. PPh pasal 23 yang dipotong oleh CV Bangsa Indonesia Bangsa ialah 2% kali 16 juta sama dengan 320. Dan yang ketiga itu ada contoh PT Mitra Makmur tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong CV Duta Indah adalah 4%. 4% dikali 16 juta sama dengan 640.000. Perhitungan dan pemotongan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan terdiri dari dua. Perhitungan yang yaitu dilakukan dengan perhitungan sebesar 2% dan perhitungan sebesar 4%. Di mana perusahaan melakukan perhitungan sebesar 2% apabila penyedia jasa memiliki NPWP. Sedangkan perusahaan melakukan perhitungan sebesar 4% apabila penyedia jasa tidak memiliki NPWP. Pihak pemotong yang diberikan wewenang oleh perusahaan adalah pihak bendahara yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya, maka dalam hal ini pihak bendahara harus mengisi segala data secara benar, jelas, dan lengkap. Demikian yang saya jelaskan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Linda dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan cara pengisian SPT masa pasal PPh 23. Oke, dari video ini bisa kita lihat untuk surat pemberitahuan SPT masa pajak penghasilan PPh 23. Lalu di sampingnya itu ada kolom SPT normal dan SPT pembetulan. Kita bisa pilih untuk SPT normal, di mana untuk masa pajaknya kita pilih bulan dan tahun. Bulannya di Desember tahun 2023. Untuk NPWP-nya kita bisa input untuk NPWP si nama PT atau perusahaan yang akan kita isi untuk bukti potongnya. Lalu di sini ada nama Bank Rakyat Indonesia, lalu ada alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 44. Lalu di bagian bawahnya itu ada PPh 23 pajak yang telah dipotong. Itu dividen sebesar 43.494.76 rupiah, di mana untuk penghasilan brutonya, dan PPh yang dipotongnya itu 6.524.215 rupiah. Itu
dikenakan pemotongan 15%. Nah, untuk di bawahnya ini terbilang kita tulis juga untuk 6.520.000 sekian. Lalu di bawahnya itu kita bisa isi untuk kuasa wajib pajak dan hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Nur Fadila. Saya dari kelas 632B05 dengan NIM 63231425 dari BSI Kaliabang. Saya akan menjelaskan kesimpulannya. Pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi maupun badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Cara menghitung pajak penghasilan pasal 23 adalah dengan mengalihkan tarif pajak penghasilan pasal 23 dengan DPP atau dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan. Sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan pasal 23, tarif yang dikenakan pada PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk yaitu membahas tentang dividen adalah 15% bagi mitra yang mempunyai NPWP dan 30% bagi mitra yang tidak mempunyai NPWP. Tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu dengan menggunakan tarif 15% pelaporannya, yaitu pembayaran yang dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Dengan melihat hal-hal yang telah diuraikan dalam laporan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk untuk tetap mempertahankan konsistensi perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang tepat waktu untuk pajak penghasilan pasal 23. Untuk sarannya yang pertama, sebaiknya dalam hal pemotongan PPh pasal 23 bagi rekanan yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, diminta untuk membuat NPWP agar tidak terdapat lagi kendala dalam pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tersebut. Yang kedua, dalam penyetoran PPh pasal 23 sebaiknya mengisi lembar surat setoran pajak SSP lebih teliti lagi agar tidak ada kolom yang terlewat. Sekian pembahasan yang telah kita sampaikan tadi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.